Sekolah Minggu Bintang Daud. Nah, apa kabar nih kalian? Lause berharap kita semua dalam keadaan baik ya. Nah, di sini Lause senang sekali karena kita bisa berjumpa kembali, kita bisa bersama-sama untuk memuji nama Tuhan. Nantinya juga kita akan bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, biar kita semangat, mari kita semua bangkit berdiri, kita angkat pujian Allah itu baik. Sebelum kita untuk memulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih ya Bapa karena Engkau sungguh baik sehingga Engkau memberikan kami kesempatan untuk bisa beribadah pada pagi hari ini kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa, berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, ulah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, walaupun kita saat ini sedang berada di tengah pandemi, tapi kita harus tetap percaya bahwa kita punya Tuhan yang akan selalu menolong kita, melindungi kita dimanapun kita berada, di apapun kondisi kita. Nah adik-adik, dengan penuh semangat, mari kita tetap bangkit berdiri, kita angkat pujian biarpun gunung-gunung beranjak. Ikutin gerakan Lause ya. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, namun kasih setia
harus yakin bahwa kita punya Tuhan. Dan juga selama pandemi ini jangan lupa adik-adik untuk rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, rajin memuji Tuhan bersama-sama. Dan juga pastinya rajin untuk mengikuti ibadah sekolah Minggu Bintang Daud. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa Allah kita sungguh baik, Allah kita sangat mengasihi kita. Untuk itu, kita juga harus mengasihi Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh hati sebagai hamba. Halo adik-adik, shalom. Ya, selamat pagi semuanya. Hari ini Losa ada seperti biasa bawa kota ajaib nih. Kota ajaib, apa itu ya kota ajaib? Nah, Losa akan membawa sesuatu buat adik-adik. Bawa oleh-oleh nih. Yang biasa kalau Losa di offline selalu suka bagiin sesuatu. Nah, hari ini ya Losa mau bagiin sesuatu buat adik-adik. Nah, apa ini? Losa akan keluarkan sesuatu. Losa akan bagikan sesuatu buat adik-adik. Apa ya di dalam kotak ini? Iya, ada satu. Iya, ini seperti biasa. Beng-beng ini ada di tangan Losa.
Nah, sekarang beng-beng ini milik kalian. Mau ambil? Cepat, 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 cepat. Iya, ternyata kita nggak bisa ngambil ya, karena kita sedang di online, di daring. Nah, ini ada satu. Kemudian nggak usah ambil lagi. Oh, apa lagi ya nih? Oh, ada satu lagi. Ya, ada satu lagi. Satu lagi. Berkat ini ternyata nggak bisa sampai ke adik-adik karena kita sedang online. Ya, kita nggak bisa bertemu langsung. Tapi kali ini Losa akan membagikan sesuatu yang bisa adik-adik ambil secara langsung di dalam video online ini, supaya adik-adik mendapat berkat bagi semuanya dan kalian bisa memiliki berkat itu. Yang Losa bagikan pagi ini adalah, bentar ya, Losa akan ambil. Ada apa lagi di dalam ini? Oh, iya, ada. Ya, Losa akan bagikan berkat yang tidak akan pernah habis dan tidak akan pernah hilang di dalam hidup adik-adik semuanya. Losa akan bagikan berkat dari firman Tuhan. Nah, oke, sebelum kita belajar lebih jauh tentang firman Tuhan, pesan-pesan Tuhan, kita sama-sama akan berdoa dan kita minta pimpinan Tuhan dan penyertaan Tuhan supaya Tuhan berikan hikmat untuk bisa mengerti akan isi hati Tuhan. Oke, kita berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul dan kami akan belajar firman-Mu. Kami minta hikmat Tuhan, biar Roh Kudus sendiri yang berbicara di dalam hati kami. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, dan segala perkataan di dalam firman ini menjadi milik anak-anak. Dan biarlah karena mereka adalah anak-anak milik kepunyaan-Mu, biarlah mereka terus memegang akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ya. Nah, adik-adik, berapa minggu yang lalu, selama mungkin sudah 3-4 kali kita sudah mendengarkan firman Tuhan melalui video online. Kali ini tetap kita terus berjalan seperti biasa dalam kondisi pandemi ini. Kita tetap berjalan di dalam kondisi video online supaya adik-adik terus mendapat berkat dari firman Tuhan. Nah, kali ini kita akan belajar dari Yohanes. Ya, sudah siap? Ya, firman Tuhan. Yang masih mencari Alkitab, masih belum siap, ya kita siapkan. Masa tunggu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ya. Sudah siap ya Alkitabnya? Dari Yohanes 13. Kelas ulangi, 1, 3. Berarti 13. Yohanes 13 ayatnya yang ke-4 sampai ke 15. Masuk ulang ya. Yohanes 13 pasal 13 ayatnya yang ke-4 sampai ke 15. Oke. Ya. Sekarang Losa akan ajak untuk sama-sama kita belajar, kita mengikuti apa yang dikatakan dalam firman Tuhan ini. Ya. Adik-adik sudah ketemu pasal 13 ayat yang ke-4 sampai 15? Oke. Kalau udah ketemu, kita sama-sama akan baca bareng-bareng Losa ya. Oke, ayat 4 sama-sama. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan pernah membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian di dalam aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mandi, tidak usah membasuh dirinya lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua.
sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dirinya, karena ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab aku memang adalah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Iya, kalau minggu-minggu kemarin kita belajar bagaimana Tuhan Yesus yang hebat, yang melakukan banyak mujizat, banyak perkara yang ajaib-ajaib, yang meneduhkan apa? Angin ribut, kemudian apa? Menyembuhkan itu wanita yang sakit sampai 12 tahun. Kemudian ada lagi apa? Ya, membangkitkan Lazarus. Benar adik-adik. Kemudian apa lagi? Ya, memberi makan banyak orang dengan hanya dari 5 roti dan 2 ikan. Tuhan melakukan banyak mujizat buat semuanya. Tuhan melayani banyak orang. Tuhan mengasihi banyak orang. Dia melayani. Nah, sekarang kali ini Tuhan mengajarkan sesuatu pada kita. Kalau kita sudah percaya Tuhan mampu melakukan perkara-perkara yang ajaib itu, mampu melayani. Nah, sekarang Tuhan yang melayani banyak orang, Tuhan yang mau melayani itu, Tuhan mengajarkan pagi ini kepada kita semua bahwa Tuhan juga ingin kita ikut apa? Melayani. Ya, cerita ini adik-adik, firman Tuhan ini dimulai dari, ya, masih ingat ya? Selalu kalau di hari-hari Paskah kita mengingat akan apa? Itu Tuhan Yesus sebelum naik ke mana? Ke kayu salib, ya, mengalami apa? Siksa yang luar biasa itu untuk apa? Menebus kita semua dari dosa. Nah, sekarang saat ini Tuhan Yesus waktu itu bersama dengan murid-muridnya pergi ke sebuah rumah dan naik ke ruang atas, ruang yang besar itu, bersama para murid-muridnya mau mengadakan apa? Perjamuan makan malam yang terakhir kali bersama dengan murid-muridnya di perayaan hari-hari Paskah. Nah, kali ini Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu yang berbeda dari biasanya. Berbedanya apa ya? Berbedanya ini. Kalau Tuhan Yesus selama ini menyatakan dirinya itu banyak melakukan mujizat, dan bersama dengan murid-muridnya juga, murid-muridnya diberikan apa? Kuasa untuk melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, mengusir apa? Setan yang kerasukan. Tapi kali ini Tuhan mengajarkan sesuatu yang berbeda. Nah, apa ya? Nah, kali ini Tuhan melakukan tindakan yang kok kayaknya aneh ya. Tuhan yang adalah guru, tiba-tiba dia semua murid berkumpul, Tuhan mulai ini mengambil apa? Ya, air dan menuangkan dalam sebuah baskom. Kemudian, tahu nggak baskom adik-adik? Tempat itu loh. Biasa kalau mama itu cuci apa namanya? Cuci itu buah atau apa, bentuknya mirip seperti itu. Tapi kalau zaman dulu terbuat dari tanah liat. Nah, Tuhan menuangkan airnya ke situ. Kemudian dia apa? Mengambil kain lenan. Kain lenan itu seperti ini, kain putih yang terbuat dari lenan, dan itu biasa untuk melap atau membuat sesuatu menjadi bersih, karena kain lenan itu adalah kain yang luar biasa bisa menyerap air yang baik. Nah, sekarang Tuhan hadir di tengah-tengah murid-murid itu melakukan tindakan itu, apa tujuannya? Nah, waktu Tuhan mengambil, kemudian mulai satu persatu kaki murid-murid dibasuh dengan air, kemudian selesai dibasuh kan basah tuh, kemudian dilap dengan kain lenan supaya kainnya itu menyekat apa? Air yang basah di kaki mereka supaya kering kembali. Ya, kenapa Tuhan melakukan itu? Tuhan menggambarkan dirinya begini. Kalau zaman dulu itu yang melakukan tindakan itu adalah seorang apa?
hamba yang tingkatnya itu paling rendah sekali. Hamba yang paling rendah, yang biasanya hamba itu ada hamba kepala yang mengepalai semua hamba-hamba. Kemudian ada hamba yang urusannya mengurusi apa? Masakan. Ada yang ngurusin rumah tangga, ngurusin macam-macam. Nah, ini hamba yang jenis ini adalah hamba yang tingkatnya yang paling rendah, yang hampir dikata tidak punya kuasa apa-apa. Selain apa? Cuma mencuci kaki para tamu yang datang masuk ke dalam rumah. Nah, Tuhan mengambil posisi seperti itu menunjukkan bahwa Tuhan mau merendahkan diri serendah-rendahnya menjadi apa? Teladan buat kita. Kemudian selesai merendahkan diri, Tuhan melakukan tindakan apa? Melayani bagian yang paling hina sekalipun, yaitu apa? Membersihkan kaki murid-murid yang kotor. Dengan air, dengan kasihnya diseka kaki yang kotor itu, kemudian selesai dibasuh, kemudian dilap dengan kain lena supaya kering kembali. Ya, kemudian selesai itu ternyata murid demi murid, demi murid, demi murid, demi murid tibalah jatuh di siapa? Salah satu murid Tuhan namanya Petrus. Petrus ngomong begini, Tuhan, aku nggak mau. Kalau kamu nggak mau, kamu nggak akan dapat bagian di dalam aku loh. Kalau aku nggak membasuh kamu. Nah, kenapa Tuhan berbicara kalau kamu nggak mau, kamu nggak dapat bagian di dalam aku? Karena Tuhan mau Petrus ikut terlibat nantinya. Selesai Tuhan memberikan teladan. Nah, teladan yang diberikan Tuhan itu nanti Petrus juga melakukan tindakan yang sama. Harapan Tuhan itu supaya Petrus melakukan hal yang sama. Nah, kemudian Petrus menjawab lagi. Ternyata Petrus belum mengerti. Ya kalau gitu Tuhan, semua Tuhan, ya semua deh bersihin aku. Iya, Petrus belum mengerti. Petrus pikir apa? Kalau aku nggak dapat bagian Tuhan tuh apa ya? Mungkin aku nggak dapat bagian keselamatan, aku nggak dapat bagian berkat karena aku masih kotor, aku masih apa? Banyak dosa. Tuhan lagi nggak mengajarkan tentang keselamatan, Tuhan lagi nggak mengajarkan tentang hal dosa. Sebab apa? Anak-anak Tuhan dikuduskan Tuhan sudah melalui firman, dan kuasa Tuhan itu menguduskan, darah Tuhan sudah memberikan kita keselamatan. Tuhan lagi nggak mengajarkan itu kepada murid-muridnya. Yang sekarang Tuhan mau tekankan adalah supaya murid-muridnya mengambil bagian yang ada pada Tuhan, yaitu apa? Merendahkan diri dan melayani, saling melayani dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, supaya kita bisa melayani, maka kita perlu merendahkan diri. Nah, Tuhan memberikan contoh bagian yang paling hina ini supaya kita tahu bahwa Tuhan yang kita katakan apa? Yang adalah Tuhan dan Guru pun mau melakukan bagian yang hina itu, mau merendahkan diri seperti itu. Maka kita sebagai murid dan apa? Dan kalau guru kita sebagai muridnya, kalau Tuhan kita sebagai hambanya. Iya, kita sebagai milik kepunyaannya. Maka kalau Tuhan yang adalah guru dan Tuhan mau melakukan hal tersebut, memberikan teladan seperti itu, maka kita juga kita harus mau. Karena Tuhan sudah memberikan contoh terlebih dahulu, contoh yang luar biasa. Nah, adik-adik, kita lihat ya, di dalam hal ini Tuhan berikan contoh ini supaya kita mau meneladani Tuhan Yesus. Nah, penekanan di ayat ke-15 adalah, sebab aku memberikan suatu teladan kepadamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah ku berbuat kepadamu. Jadi mungkin di masa pandemi ini kita selalu ada di rumah. Kita mungkin sering bertemu dengan papa, mama, kemudian kakak, adik, atau siapapun keluarga kita yang ada di rumah. Nah, kalau biasanya di masa-masa pandemi kita melihat papa dan mama mungkin tambah sibuk ya, mungkin ya. Nah, karena kondisi seperti ini mungkin harus berjuang lebih lagi dan mengalami rasa capek, rasa lelah. Nah, kalau sebelum pandemi mungkin papa dan mama lebih apa? Lebih santai. Nah, kali ini yang biasanya dulu kita di rumah dilayani oleh mama, mungkin kalau mau makan harus disiapin atau
siapkan di meja makan, mungkin mama yang menyiapkan atau siapalah yang menyiapkan. Nah, mulai sekarang adik-adik belajar. Kita mulai apa? Mengambil bagian. Nah, supaya apa? Di dalam rumah pun di masa pandemi ini kita bisa melakukan hal-hal yang memberkati, melayani. Mungkin kalau mamanya dulu yang mengambilkan piring, kita mulai, "Ma, aku bantu mengambilkan piring. Ma, aku ambilkan nasi. Aku bagikan dalam piring, kemudian dibagikan ke papa, ke mama, ke kakak, atau ke adik." Mulai kita belajar melayani di rumah. Karena apa? Tuhan sudah memberikan teladan bagi kita semua. Nah, selain itu apa? Nah, jangan lupa pelayanan kita yang terlebih lagi adalah nanti adik-adik juga akan belajar, kita akan belajar supaya terus mendoakan papa dan mama dan mungkin keluarga yang ada di rumah supaya Tuhan terus berkati. Itu salah satu pelayanan yang Tuhan inginkan supaya kita terus merendahkan diri, mengambil apa tadi contohnya sebagai hamba yang mau melayani. Ya, karena apa? Tuhan itu memilih kita supaya kita dipakai Tuhan dan kita merendahkan diri supaya kita bisa apa? Melayani. Ya, kita perlu melayani karena Tuhan ingin melalui kita banyak orang mengalami apa? Berkat-berkat Tuhan, kasih anugerah Tuhan, kemudian damai sejahtera Tuhan sampai kepada banyak orang. Nah, dimulai dari mana? Dari keluarga dulu. Karena adik-adik mungkin tidak bisa keluar ketemu teman, ketemu siapa, tapi mulai dari rumah kita belajar memberkati tempat di mana kita ditempatkan Tuhan, yaitu di tengah-tengah keluarga. Nah, adik-adik, nah, langsung mau ajak satu firman Tuhan lagi yang diambil di Markus 10. Ya, Markus 10 ayat yang ke-43. Ya, Markus 10 ayat 43 dan 44. Nah, coba sudah ketemu belum? Markus 10 ayat 43 dan 44. Yuk, kalau sudah kita sama-sama baca ya. "Tidaklah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya." Ya, Tuhan ingin supaya kita melayani. Karena Tuhan sudah memberikan teladan buat kita semua. Ayo adik-adik, Losa rindu, siapa di sini yang rindu untuk apa? Belajar melayani. Losa, aku belum bisa. Nah, mulai sekarang kita belajar. Karena Tuhan pasti memampukan kita untuk melayani. Tuhan akan memberikan kemampuan adik-adik, akan memberikan apa? Hikmat untuk bagaimana bisa melayani. Yuk, yang mau melayani di antara adik-adik, yuk sama-sama kita akan berdoa, kita minta pimpinan Tuhan, minta hikmat Tuhan, minta apa? Pengertian dari Tuhan bagaimana kita bisa mulai melayani. Yuk sama-sama kita langsung akan ajak berdoa, kita minta kuasa Tuhan bekerja atas kita supaya hati kita dimiliki apa? Hati sebagai hamba yang bisa melayani sesama kita, melayani keluarga kita, melayani kakak, adik, papa, dan mama, melayani teman-teman nanti kalau ketemu dengan teman-teman selesai pandemi, dan kita terus bisa belajar melayani banyak orang. Ya, jadi kita berdoa sama-sama ya. Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini kami telah menyelesaikan membaca firman Tuhan dan belajar akan pesan-pesan firman Tuhan. Dan Tuhan tolong kami semuanya, setiap apa yang menjadi perkataan Tuhan di dalam firman Tuhan itu biarlah menjadi berkat bagi kami semua. Dan biarlah segala perkataan itu salah satunya yang Tuhan tekankan pagi hari ini supaya kami bisa merendahkan diri, mau melayani. Tuhan pakai kami semuanya. Berkati adik-adik saat ini yang mau belajar melayani, yang mau rindu melayani. Tuhan pakai mereka, berkati mereka satu persatu. Biarlah mereka belajar melayani di rumah dan memberkati papa dan mama yang ada di rumah, kakak dan adik, ataupun siapapun yang tinggal di dalam rumah mereka. Tuhan pakai mereka Tuhan. Dan adik-adik sama-sama kita mengucap pada syukur pada Tuhan
kita mengerti bahwa kondisi pandemi masih akan berlanjut, kita akan sama-sama mendoakan. Losa akan mengajak adik-adik untuk mendoakan papa dan mama juga, dan keluarga di rumah juga. Yuk sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mau berdoa secara bersama-sama. Di dalam kondisi pandemi kami minta berkat Tuhan supaya papa dan mama diberkati, keluarga kami diberkati, dilindungi dan dijauhkan dari mara bahaya dan kecelakaan, termasuk segala sakit penyakit. Tuhan jauhkan di antara kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati semuanya ya. Sampai jumpa di hari Minggu depan.